Horas, Balik Academy datang kembali ya ke hadapan Anda. Kita pada sesi ini ya, seri keempat ya, untuk membahas bagaimana sih dissenting opinion dan apa opininya dari hakim yang yang memberikan dissenting opinion, artinya menerima ya mungkin ya ajuan kasasi itu, bernama Hakim Agung Desnayeti ya, yang menyebutkan bahwa kasus itu adalah kasus pembunuhan ya, atau pembantaian ya. Nah ini Hakim Agung Desnayeti adalah salah satu ketua majelisnya ya, ketua majelis kasasinya. Kalau anggotanya itu majelis kasasinya itu bernama Saleh Ghazalba ya. Saleh Ghazalba ini sudah ditangkap ya, menerima suap $202.000 Singapura terkait pengurusan perkara pidana koperasi simpan pinjam inti dana ya. Nah ini Hakim Agung, anggota majelis kasasinya saat itu adalah Ghazalba Saleh ya, menerima uang suap $202.000 Singapura. Oke, detail dari dissenting opinion dari Hakim Agung Desnayeti ini kita akan dengarkan. Oke, silakan. Ini saya ambil dari Detik News di 30 Desember 2022 ya. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang melanggar ketentuan pasal 338 KUHP, pasal pembunuhan. Oh, terdakwanya Bribtu Fikri Ramadan ya, dan ya. Ibda M. Yusmin Ohorelah. Oke. Berikut pertimbangan lengkap Hakim Agung Desnayeti. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap, sewaktu korban Lutfi Hakim, Suci Qaddafi, Ahmad Sofyan, M. Reza dibawa masuk ke dalam kendaraan Xenia berwarna silver dengan nomor polisi B1519 UTI yang akan dibawa ke Polda Metro Jaya dalam kondisi tanpa senjata api maupun senjata tajam terlebih dahulu dilucuti. Dibawa masuk ke mobil Xenia Silver, tapi dalam kondisi tanpa senjata maupun tanpa senjata tajam, terlebih dahulu dilucuti ya. Oh gitu. Terus? Bahwa penyerangan yang dilakukan korban M. Reza dengan berusaha mencekik Fikri Ramadan, korban Lutfi Hakim hendak merebut senjata api milik Fikri Ramadan dengan dibantu oleh korban M. Suci Qaddafi dan korban Ahmad Sofyan dengan cara menjambak rambut saksi Fikri Ramadan, dibalas dengan serangan yang tidak berimbang dengan mempergunakan senjata api berupa pistol yang ditembakkan oleh saksi Fikri Ramadan dengan menggunakan senjata api jenis CZ, telah menembak korban Suci Qaddafi sebanyak 3 kali. Jadi mereka di situ peristiwanya, mereka ini ya, Lutfi Hakim, Suci Qaddafi, Ahmad Sofyan dan Muhammad Reza ini dibawa ke Xenia, ceritanya nggak diborgol ya gitu. Iya. Jadi bisa menjambak dan merebut senjata api milik Fikri. Iya. Konyol sekali, ini mitos ini ya. Jadi kejadiannya dalam sebuah Xenia loh pemirsa. Dalam Xenia mereka tidak diborgol, tidak diikat pakai tali rafia kayak setidaknya gitu ya. Jadi duduk aja nongkrong gitu ceritanya kayak penumpang biasa ya. Tidak masuk akal ya. Terus? Saya lanjutkan ya. Dan korban M. Reza sebanyak 2 kali. Sedangkan Ibda Elwira almarhum dengan menggunakan senjata api jenis Six Sauer telah menembak korban Lutfi Hakim sebanyak 4 kali. Dan korban Ahmad Sofyan sebanyak 2 kali yang semuanya mengenai dada sebelah kiri para korban. Jadi semuanya korban mengalami penembakan dada kiri ya. Pembelaan diri tapi konsisten di dada kiri ya. Ibda Elwira ini yang sudah almarhum ya, yang kematiannya katanya tewas dengan kecelakaan tunggal motor Scoopy ya, yang telah kita bahas di seri ketiga. Ternyata masih misteri, inkonsisten nama, terus saksi dari
orang setempat, ya, tidak ada mendengar ada kecelakaan tunggal, terus jalannya juga banyak jalan yang sempit dan tiap 100 meter ada polisi tidur. Terus 2 unit petugas laka lantas Polres Tangsel nggak pernah mendengar ada seorang petugas Polri tercatat tewas ya di daerah dia gitu, kecelakaan tunggal ya. Ini masih misteri nih ya. Saya yakin masih hidup ini ya. Terus bahwa serangan dengan cara menembak menggunakan pistol di samping tidak sebanding dengan serangan yang dilakukan para korban yang hanya menggunakan tangan. Juga tembakan telah diarahkan ke bagian dada yang merupakan bagian vital dari tubuh para korban yang seharusnya Yusmin, Fikri, dan Elwira almarhum masih mempunyai kesempatan dan dapat menembakkan pistolnya ke bagian lain yang bukan merupakan vital pada tubuh para korban jika hanya ingin melumpuhkan serangan para korban. Gitulah ya opininya ya. Kalau memang untuk melumpuhkan, ngapain ditembak berkali-kali dan dada kiri ya. Konsisten sekali di jantung ya, dada kiri gitu kan, di bagian dada, bagian vital dari ini para korban. Jadi ya itu tadi ya. Pertanyaannya adalah ketika mereka ditangkap, bahkan pakai tali rafia pun nggak diikat gitu. Jadi seperti penumpang biasa, itu satu poinnya. Yang kedua, kalau untuk melumpuhkan saja, kenapa konsisten di dada kiri? Semua ditembak, bahkan ada berapa kali ya? Ada yang 2 kali, ada yang 4 kali. Bayangkan ya, Ahmad Sofian siapa itu 2 kali, terus siapa lagi yang 4 kali itu? Lutfi Hakim katanya 4 kali ditembak oleh Ibda Elwira itu ya. Ibda Elwira Jendrato ya, Priyadi Jendrato. Kalau hanya untuk melumpuhkan, kok bisa 4 kali? 1 kali aja sudah ini ya, kalau di dada kiri sudah mati gitu ya. Aduh parah. Oke, lanjut. Bahwa seharusnya terdakwa sebagai pengendali kendaraan dan juga sebagai pimpinan rombongan sesuai hierarki kepangkatan melakukan tindakan utama, paling tidak menepikan kendaraannya untuk selanjutnya menghentikan pengeroyokan atau percobaan perampasan senjata berupa pistol tersebut. Oke, terus harusnya itu ya, stop, baru lakukan hal-hal untuk melumpuhkan, harusnya begitu. Terus karena suasana batin terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tidak dalam keadaan terganggu dalam guncangan yang hebat. Bila mana harus terpaksa untuk menggunakan senjata api, maka cukup untuk sekedar melumpuhkan serangan para korban ke bagian lainnya dari tubuh para korban, karena keempat para korban yang dibawa tersebut sudah tidak lagi memiliki senjata apapun. Dan para korban dapat menyadari bahwa mereka sudah dalam suasana nyali yang lemah dan kekuatan mereka tidak akan sebanding melawan kekuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang diperlengkapi dengan senjata api. Ya tadi itu ya, kalau hanya untuk melumpuhkan, bahkan ada yang 4 kali ditembak itu dada kiri ya, Lutfi ya. Aduh, ini masuk akal ini, dissenting opinion dari ini ya, Hakim Agung ini. Terus lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa Yusmin, Fikri, Elwira almarhum bukan merupakan pembelaan secara terpaksa, nudir, atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas, nudir excess, karena keselamatan Fikri Ramadan tidak sedang dalam keadaan terancam jiwanya, ataupun mengalami luka-luka berat. Melainkan senyatanya sesuai visum et repertum, secara khusus pada bagian leher saksi Fikri Ramadan hanya mengalami luka lecet berbentuk garis berwarna kemerahan pada sisi kiri 6 cm dan garis pertengahan depan ukuran terpanjang 3 cm dan ukuran terpendek 1 cm meliputi area seluas 3 cm kali 2 cm. Jadi visum terhadap terdakwa Fikri Ramadan ini ternyata cuma luka ya berbentuk lecet ya di bagian leher, kemerahan sisi kiri sepanjang 6 cm dan garis pertengahan dengan dan ukuran terpendek 1 meter meliputi area 3 cm dikali 2 cm. Artinya apa? Bahwa dia tidak mengalami ancaman seperti ancaman nyawanya ya, karena menurut visum itu et repertum cuma panjang ya kemerahan aja di sisi kirinya 6 cm, makanya ini agak kalau sampai mereka terpaksa melakukan
penembakan sampai 4 kali, itu kan harusnya sudah terancam kali nyawanya, ada luka-luka, pertikaian atau segala macam. Ini cuma di leher aja, lecet kiri 6 cm, jangan-jangan digigit nyamuk ya kan, atau belalang gitu ya kan, 6 cm aja gitu ya, itu pun cuma lecet gitu. Nah, masuk akal ini ya opininya Hakim Agung. Terus bahwa dengan menunjukkan serangan tembakan pistol ke bagian dada para korban, maka terdakwa Fikri Ramadan, Elwira almarhum, memang berniat secara sengaja untuk menghilangkan nyawa para korban. Sehingga hal ini bersesuaian dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 908 _K _pidana _2006 disebutkan bahwa dengan ditembaknya pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam kurung putusan Hoj Raat tanggal 23 Juli 1937. Jadi itulah opininya ya, bahwa itu bukan karena memang untuk terpaksa, tetapi memang kesengajaan terdakwa ini ya, para terdakwa ini untuk menghilangkan nyawa korban tersebut ya, menurut Hakim Agungnya ini ya, terdakwanya Fikri Ramadan dan Elwira Priyadi Jendrato itu ya, memang sengaja mereka berniat untuk menghilangkan nyawa para korban ya. Terus ada lagi bahwa oleh karena itu alasan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum dapat dibenarkan, di mana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan pembunuhan yang melanggar ketentuan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena itu, Judex Fakti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan putusannya, sehingga bertentangan dengan pasal 197 ayat 1D Undang-Undang Nomor 8 1981. Terus itulah ya. Saya lanjutkan. Bahwa alasan kasasi yang selebihnya dari pemohon kasasi atau penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena alasan kasasi sebagaimana tersebut di atas dipandang cukup beralasan untuk dikabulkan. Namun, ini dari Detik ya, namun pendapat Desnati tadi kalah dengan dua hakim anggotanya, Yohanes Priyana dan Ghazalba Saleh. Berdasarkan suara terbanyak, akhirnya kasasi jaksa terhadap Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohrela ditolak, di mana jaksa menuntut 6 tahun penjara. Ya, ketua kasasinya adalah Desnayeti. Anggotanya adalah Hakim Agung Yohanes Priyana dan Ghazalba Saleh. Inilah Ghazalba Saleh yang kena suap 200 ribuan dolar Singapura itu ya. Nah, ini kita khawatir ini adalah kasus ini mereka disogok juga orang-orang semacam Jarod Richard itu, gitu loh, ya. Padahal demi kemanusiaan mereka harusnya kan memutuskan berdasarkan logika. Saya aja baca sedikit sudah paham logikanya, ya. Masa pembelaan diri ditembak sampai 4 kali, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali di dada kiri, paru-paru atau jantung saya nggak tahu ya, organ tubuh. Itulah bayangkan, kan harusnya mereka harusnya dilatih untuk melumpuhkan harusnya bagian apa gitu loh, bagian kaki, jari, jempol, ya. Jadi ini sangat beralasan ya Hakim Agung Ketua Kasasi Desnayeti. Nah, yang dua ini jangan-jangan nih masuk angin ini, Yohanes Priyana dan Ghazalba Saleh, karena terbukti Ghazalba Saleh menerima suap. Nah, Yohanes Priyana ini perlu diperiksa, diinvestigasi, jangan-jangan disuap juga orang-orang semacam mafia hukum ya, perantara seperti Jarod Richard ya. Makanya nih Pak Pigai, Anda kan mengatakan ini harus diusut, bahwa negara bertanggung jawab untuk mencari bukti ya. Pak Pigai, Natalius Pigai, lakukanlah ya, cari fakta-fakta baru. Anda sekarang bertanggung jawab sebagai Menteri HAM ya. Kami ingin hukum itu bukan untuk diperdagangkan ya, bukan untuk dipermainkan ya. Saya khawatir Yohanes Priyana dan Ghazalba Saleh ini bermain ini gitu loh, lewat Jarod Richard
ya, tolong diinvestigasi kedua hakim agung ini ya, kalau masih hidup ya. Oke, sekian dulu dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.